Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kasih dan anugerahnya yang senantiasa menyertai kami sehingga makalah ini bisa diselesaikan dengan judul Nilai Waktu dari Uang. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu yang telah memberikan tugas kepada kami. Yang disusun oleh Amira Nurfadillah, Nengse Gustianti, Muhammad Yusuf Aksa, Amin Muhaimin. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada saudari Amira Nurfadillah untuk membacakan materi yang pertama. Baik, saya Amira akan menjelaskan mengenai nilai waktu uang. Nilai waktu uang diperlukan oleh manajer keuangan dalam mengambil keputusan ketika akan melakukan kegiatan investasi pada suatu aktiva dan pengambilan keputusan ketika akan menentukan sumber dana pinjaman yang akan dipilih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu uang. Jadi uang itu adalah satuan nilai yang dijadikan sebagai alat transaksi dalam setiap pembayaran di masyarakat, di mana pada uang tersebut tercantum nilai nominal penerbit serta ketentuan lainnya. Sedangkan nilai adalah yang sering digunakan pada konteks yang berbeda, tergantung pada aplikasinya. Salah satunya adalah nilai ekonomi dari suatu aset, sering disebut juga nilai yang wajar, merupakan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dari suatu aktiva. Selanjutnya, nilai waktu uang atau time value of money merupakan salah satu kerangka dasar pemikiran terhadap suatu keputusan dan kebijakan dalam keuangan modern. Dengan arti sederhana, dapat dikatakan bahwa uang memiliki nilai waktu. Baik, itu yang dapat saya jelaskan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Aksa. Saya di sini akan melanjutkan materi dari kelompok kami yang berjudul konsep nilai waktu dari uang. Ada 5 konsep yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada future value atau nilai yang akan datang. Future value adalah nilai uang di waktu yang akan datang dari sejumlah uang saat ini atau serangkaian pembayaran yang dievaluasi pada tingkat bunga yang berlaku. Kedua ada present value atau nilai sekarang. Adalah pembayaran yang akan datang atau yang berada di masa depan yang dilakukan dengan pemajamukan terbalik. Ketiga ada annuity atau suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Keempat ada bunga sederhana yang dibayarkan hanya pada pinjaman atau tabungan atau investasi pokoknya saja. Kelima ada bunga majemuk yang dibayarkan atau dihasilkan dari pinjaman atau investasi yang ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala. Selanjutnya, pembahasan mengenai aplikasi nilai waktu uang. Ada pinjaman amortisasi, ada present value suatu seri pembayaran, ada future value seri pembayaran, dan keempat present value antara dan periode. Dan terakhir ada analisis komponen tabungan dari tawaran asuransi. Penjelasan dari materi aplikasi nilai waktu uang bisa dibaca sendiri di makalah kami. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Aksa. Materi selanjutnya yaitu metode-metode nilai waktu uang. Yang pertama ada metode Avenger Rate of Return. Metode ini mengukur berapa tingkat keuntungan yang diperoleh investasi atau laba. Yang kedua, metode Payback Period. Metode ini mengukur seberapa cepat investasi itu kembali. Yang ketiga, metode Net Period Fall. Metode ini menghubungkan selisih antara nilai sekarang dan nilai penerima kas bersih. Yang keempat, metode Profitability Index. Metode ini menghubungkan perbandingan antara nilai penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang investasi. Yang kelima, metode Internal Rate of Return.
metode ini tingkat diskon faktor yang menyamakan nilai sekarang investasi dan nilai penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu present value antara dua periode. Present value adalah sebuah konsep menerangkan bahwa uang saat ini lebih bernilai dari uang yang akan datang atau yang di masa depan. Contohnya, uang 500 perak dulu lebih berharga daripada uang 500 perak saat ini. Yang kedua, analisis komponen tabungan dari tawaran asuransi. Jika usia kita 25 tahun, kemudian memilih uang tabungan sebesar 100 juta dan pembayaran per semi selama 10 tahun atau 10 kali. Karena premi pembayaran pada setiap tahun, maka kita harus membayar premi tahunan sebesar 3.113.000 rupiah. Yang ketiga, nilai sekarang atau present value atau PV adalah nilai diskonto sekarang dari arus kas masa depan. Untuk aset ini adalah nilai diskonto sekarang dari arus kas masuk ke neto masa depan diharapkan dihasilkan oleh suatu aset. Untuk liabilitas ini merupakan nilai diskonto sekarang dan arus kas keluar neto masa depan yang diharapkan akan diperlakukan untuk menyelesaikan liabilitas. Terima kasih. Baik, saya Nengsia Gustianti selaku moderator. Kesimpulan, konsep nilai waktu uang adalah suatu konsep yang berkaitan dengan waktu dalam menghitung nilai uang. Maksudnya, uang yang dimiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan 1 tahun yang akan datang. Uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang akan diterima di masa mendatang. Nilai waktu dari uang berhubungan dengan nilai saat ini dan nilai yang akan datang. Nilai waktu dari uang menunjukkan perubahan nilai uang akibat dari berjalan waktu. Nilai uang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Uang 10 juta saat ini akan berubah nilainya setelah 1 tahun berjalan. Baik, itulah hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.